Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung, Dumadi. Pada kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada. Rakuti menghirup udara untuk mengisi paru-parunya yang tiba-tiba terasa sesak. Mulai terbayang di benak Rakuti perkembangan keadaan tidak seperti yang diharapkan. Rakuti merasa jika dirinya salah dalam melangkah, maka bencana akan meringkusnya. Aku ingin bicara empat mata, pinta rakyat Kuti. Panjiwatang mangut-mangut. Baik, ku penuhi keinginanmu, jawab Panjiwatang. Panjiwatang mengangkat tangannya mengepal ke atas. Disambut dengan sikap serupa oleh segenap prajuritnya. Panjiwatang membawa Rakuti masuk ke dalam Wisma Joloyudan yang menjadi tempat kediamannya, yang menyatu menjadi satu dengan bangsa memanjang tempat pasukan Jalayuda itu tinggal. Apa tawaranmu? Berkata Panjiwatang. Langsung saja bicara pada tawaranmu. Kau tidak usah bercerita bagaimana pertempuran berlangsung. Aku sudah mengetahui semuanya. Rakuti ingin sekali berteriak keras, membuang semua beban yang memenuhi dadanya. Akan tetapi, dengan sekuat tenaga, Rakuti berusaha menahan diri agar tidak kehilangan kendali. Kutawarkan kedudukan Mahapati untukmu, berkata Rakuti. Datar saja wajah Panjiwatang mendengar apa yang dikatakan Rakuti. Namun sejenak kemudian wajah Panjiwatang mengombak. Panjiwatang tertawa terkekeh-kekeh, geli sekali. Panjiwatang terpingkal-pingkal, merah padam wajah Rakuti. Kembalilah. Akhirnya Panjiwatang menjawab. Rakuti kaget mendengar jawaban itu. Bagaimana? Rakuti gelisah. Kau datang membawa tawaran yang memuakkan. Kau mengira aku tertarik dengan kedudukan Mahapati itu? Kau pikir aku mau suatu ketika kelak duduk di depanmu dan bersimpuh menyembahmu? Gila kalau kau membayangkan hal seperti itu, jawab Panjiwatang. Beban di dalam dada Rakuti makin meronta. Aku tahu pasukanmu telah hancur. Aku tahu Bayangkara yang bahu-membahu dengan pasukan Jalapati mampu menyiapkan jebakan menghancurkan pasukan Jalarananggana. Saat ini Bujut Luntar sedang kalang kabut karena harus menghadapi kenyataan yang tidak terduga. Kau akan hancur. Kau kalah Rakuti. Dan selanjutnya kau boleh membayangkan mimpi buruk yang akan menghantuimu, mengejarmu kemanapun kau bersembunyi. Apa yang diucapkan Panjiwatang memang sesuai benar dengan kenyataan yang dihadapinya. Jika semua rencananya berjalan sesuai yang dirancang, boleh jadi keinginannya menjadi raja terkabul. Namun, jika upaya itu gagal, ia akan buru-buru untuk kemudian dihukum gantung di alun-alun dan diludahi oleh semua orang. Apalagi Rakuti tahu Jayanegara, raja yang pendendam, yang tentu tidak akan memberikan ampunan terhadap perbuatannya. Sidang para adiaksa pasti akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Betapa pahit hal itu, tetapi Rakuti harus menelannya. Rakuti yang menunduk kembali menengadah. Panjiwatang tersenyum. Aku yang menjadi raja, ucap Panjiwatang. Bagaimana? Rakuti terdiam. Kekecewaan yang harus ditelan benar-benar terasa pahit, kental, dan menggumpal-gumpal. Gagasan untuk melakukan makar
berasal dari dirinya, didorong oleh keinginannya untuk menjadi orang utama di Majapahit. Kini ada orang lain, Tumenggung Panjiwatang, mencoba meneriakan hal yang sama tanpa dirinya bisa berbuat apa-apa. Betapa menyakitkan jika akhirnya Tumenggung Panjiwatang itulah yang telah berhasil menggulingkan Jayanegara dan mewarisi kekuasaannya, sementara dirinya hanya menjadi penonton belaka. Pahit melebihi Brotowali, bukan racun memang, tetapi siapapun yang menelannya akan muntah. Itulah yang kini dialami Rakuti. Bagaimana Rakuti? Desak Tumenggung Panjiwatang. Jika kau keberatan dengan tawaranku, aku tidak apa-apa. Silakan kembali ke pasukanmu yang makin porak-poranda dihajar oleh pasukan Jalapati yang saat ini mengubah gelar perang dari Cakra Byuha menjadi Supit Urang, berusaha meringkus Diradameta yang tidak punya gading itu. Menggelikan sekali, ada gajah tidak ada gadingnya, namanya bukan gajah. Menggigil Rakuti, namun Rakuti tidak punya pilihan lain. Baiklah, berkata Rakuti, suaranya lunglai. Panjiwatang tertawa terpingkal-pingkal, suaranya terdengar sampai ke halaman, menyebabkan para senopati dan prajurit yang siaga saling pandang. Entah mengapa atau entah di mana letak lucunya, para senopati dan prajurit itu serentak tertawa. Tawa mereka baru terbungkam ketika akhirnya Rakean Kuti dan Tumenggung Panjiwatang keluar. Dengan wajah merah padam dan kulit wajah serasa menebal, Rakuti melangkah menuju kudanya. Sejenak kemudian kuda yang ditunggangi Rakuti berderap meninggalkan bangsal kesatrian Jalayuda, meninggalkan debu yang mengepul di jalanan. Ketika merasa sudah jauh dari bangsal kesatrian Jalayuda, Rakuti tidak kuasa lagi menahan beban yang bergolak. Keparat, bangsat, laknat, Rakuti mengumpat. Tumenggung Panjiwatang menebar senyum kepada segenap senopati bawahannya. Kinilah saatnya, teriak Panjiwatang. Kita akan berdiri menginjak-injak bangkai mereka. Saat ini pasukan Jalapati dan pasukan Jalarananggana berebut tulang tanpa daging di belakang istana. Kunjut Luntar dan Banyak Sora akan bersama-sama mati dalam perang itu. Kita yang akan menikmati kehancuran mereka. Sekarang saatnya kita bergerak, gempur istana. Apa yang diucapkan Tumenggung Panjiwatang itu disambut tepuk tangan dan sorak-sorai oleh segenap prajurit yang berada di bawah kendalinya. Para prajurit mengangkat senjata di tingkah suara genderang yang dipukul bertalu. Senopati Ranggayuda sibuk memberikan perintah melalui ayunan klebet. Pasang gelar Garuda Layang. Berangkat sekarang, lanjut Tumenggung Panjiwatang. Perintah itu disambut dengan sorak-sorai. Dengan bersorak-sorai dan penuh semangat, segenap prajurit bergerak, diiringi dengan suara tabur dan genderang. Umbul-umbul dan lambang kesatuan berwujud kalajengking dikibarkan menjadi penambah semangat mereka. Dengan bergeraknya pasukan Jalayuda itu, maka istana Bali Mangguntur Wilwotikto benar-benar berada dalam bahaya. Dalam pada itu, perang yang terjadi antara pasukan Jalapati dan pasukan Jalarananggana makin berkecamuk. Akibatnya, kekeliruan dalam penggunaan gelar perang yang digunakan, serta karena kelemahan dalam taktik telisandi, menyebabkan pasukan Jalarananggana kacau balau. Ikatan gelar perang di Rameta yang mereka lakukan benar-benar berantakan. Mayat-mayat bergelimpangan, bau anyir darah menyebar. Pada akhirnya pasukan Jalarananggana tidak mampu lagi mempertahankan gelar perang yang mereka bangun.
Ikatan di Radameta tidak berbentuk lagi. Yang ada sekarang perang berubuh. Perang tanpa ikatan yang lazim disebut perang pasir wuta. Tumenggung Punjut Luntar sulit sekali menerima kenyataan itu. Betapa hanya dalam waktu yang amat singkat, pasukannya yang terkenal amat kuat dan berkemampuan menggempur musuh dengan dahsyat bisa berantakan porak-poranda. Ibarat cincing-cincing kelebus atau terlanjur basah, Punjut Luntar yang memiliki harga diri yang tinggi merasa lebih baik mati daripada menyerah. Itulah sebabnya Punjut Luntar tidak peduli lagi dengan nasib pasukannya yang porak-poranda, tidak peduli lagi dengan gelar perang gajah ngamuknya yang kocar-kacir kehilangan ikatan dan kendali. Yang ada kini hanya keinginan untuk memenangkan perang tanding pribadi menghadapi Tumenggung Banyak Sora. Namun, memenangkan perang tanding melawan Tumenggung Banyak Sora bukanlah pekerjaan yang gampang, karena Tumenggung Banyak Sora sebagaimana dirinya juga menguasai olah kanuragan dengan baik. Pendek kata, Punjut Luntar harus berjuang keras agar bisa keluar dari kemelut yang tengah membelenggunya. Dalam pada itu, ketika dua orang Tumenggung itu saling mengintip celah kekuatan, Rakuti telah bergabung kembali dengan saudara-saudaranya para Winesuka. Rakuti merasa kejut melihat perkembangan keadaan. Sebagai seorang prajurit, Rakuti bisa menghitung kehancuran pasukan Jalarananggana tinggal menunggu waktu. Apalagi mereka telah lepas dari ikatan perang. Sedang sebaliknya pasukan Jalapati tetap berada dalam ikatan utuh dan kuat mencabik-cabik lawannya. Bagaimana? Bangsa tidak bisa menahan kecemasannya. Rakuti masih menebar pandang, memperhatikan perang yang terus berkecamuk. Bagaimana Rakuti? Wedeng tidak mampu lagi menutupi kegelisahannya. Rawedeng merasa wajahnya menjadi amat tebal. Hanya Ratanca yang memandang medan perang dengan tatapan datar dan tenang. Rakyat Tanca yang menguasai ilmu pengobatan memandangi orang-orang yang terluka dan sekarat dengan hati bergolak. Namun, bagaimana warna isi hatinya tetap saja tak seorang pun tahu. Rakuti membasuh keringatnya. Tatapan matanya tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Panjiwatang ternyata orang gila, lebih gila dari yang kita duga, berkata Rakuti. Yuyu bergeser mendekat, berdiri tepat di hadapan Rakuti. Panjiwatang kenapa? Tanya rakyat Yuyu. Mereka telah menyiapkan pasukan dan akan menyerbu siapapun yang memenangkan pertempuran. Saya takut tawarkan jabatan Mahapati jika ia mau melibatkan diri berpihak kepada kita. Ia mengendaki jabatan raja. Rakuti menjawab. Para Winesuka saling pandang. Para Winesuka merasa keadaan yang mereka hadapi makin jauh dari harapan dan makin tidak terkendali. Para Winesuka tahu benar orang dengan tabiat macam apakah Tumenggung Panjiwatang itu. Seandainya Panjiwatang berhasil menggila semua orang dan tampil sebagai orang pertama di Majapahit, orang-orang macam para Winesuka akan bernasib amat buruk. Amat boleh jadi para Winesuka dijatuhi hukuman mati karena dianggap sebagai penyuluh terjadinya perang. Sementara Panjiwatang bisa melenggang tampil sebagai penyelamat, menyelamatkan Majapahit dari kehancuran mengerikan. Panjiwatang akan dipuji-puji, sementara para Dharmaputra Winesuka akan dicaci maki. Setiap orang yang berpapasan wajib mengempati mereka. Para Dharmaputra Winesuka gelisah. Jadi bagaimana Rakuti? Bertanya Rabanya. Rakuti menoleh ke Ratanca, tetapi Tanca memandang ke perang yang makin berkecamuk. Yang penting, kita harus bisa menyeret pasukan Jalayuda untuk melibatkan diri, berkata Rakuti.
dalam perang yang makin riuh dan kisruh, kita bermain. Aku percayakan hal itu kepada Ratanca. Ratanca masih tetap menebar pandang, namun sejenak kemudian Ratanca menoleh kepada Rakuti. "Aku bermain apa?" tanya Ratanca. Rakuti memandang Ratanca dengan lekat. "Sebuah luka dari senjata yang kau lumiri warangan, yang sangat beracun. Baik itu luka kecil atau besar, aku yakin sudah cukup untuk mengantar Tumenggung tidak tahu diri itu melongkok gerbang kematiannya. Jika Panjiwatang telah binasa, aku yang akan tampil memimpin perang." Para Winisuka serentak mangut-mangut dan serentak memperhatikan wajah Ratanca. "Baik," jawab Ratanca tegas. "Akan kulaksanakan perintahmu itu. Aku sediakan senjata beracun yang dimaksud." Rakuti memandang Ratanca dengan tatapan sedikit agak aneh. "Hanya menyiapkan senjata?" desa Rakuti. Ratanca tersenyum. Lagi-lagi amat sulit menerjemahkan makna di balik senyuman itu. "Aku siapkan anak panah, pedang, atau tombak. Setiap sentuhan senjata itu, ku jamin, akan membuat korbannya mati. Racun yang kupergunakan bukan sekedar warangan, tetapi racun ular yang sangat mematikan. Bisa ular bandotan, kuaduk dengan bisa ular weling dan ular sendok. Tak ada manusia yang sanggup melawan racun itu." Ratanca berhenti sejenak. Seseorang yang menggerang kesakitan di kejauhan sangat mengganggu nuraninya. "Tetapi aku keberatan jika harus melaksanakan tugas itu," lanjutnya. Rakuti melepas pandangan matanya dari Tanca. Bagi Rakuti, kesanggupan Ratanca itu telah lebih dari cukup. Rakuti yang semula telah putus asa merasakan menemukan celah untuk meraih apa yang nyaris hilang. "Kita semua para Winisuka," berkata Rakuti, "akan bertempur bahu-membahu dengan pasukan Jalayuda. Kita kelilingi Tumenggung Panjiwatang, seolah melindunginya. Ingat, hanya sebuah goresan kecil akan mengantarkannya ke gerbang kematian. Jangan sampai para prajurit Jalayuda menaruh curiga pada rencana kita." Rakuti masih memberikan penjelasan yang disimak dengan sebaik-baiknya oleh para Winisuka yang lain. Rakyat Tanca segera menyiapkan racun yang dibutuhkan. Tanca meski masih berusia muda, memiliki kemampuan pengobatan yang dikuasainya dari banyak belajar kepada para ahli pengobatan yang lain. Kemampuan meramu racun yang dikuasainya bisa diyakini tidak ada yang dapat menandinginya. Konon, Ratanca sendiri kebal terhadap berbagai racun. Di ladang jagung yang terletak di bagian belakang istana, perang masih berkecamuk. Tekanan yang diberikan pasukan Jalapati tinggal menunggu waktu akan mengakhiri petualangan pasukan Jalarananggana. Bekal Gajah Mada yang didampingi beberapa orang Bayangkara mempercayakan pengamanan lingkungan istana kepada anak buahnya. Gajah Mada yang ingin melihat secara langsung pertempuran yang terjadi mendekati medan pertempuran di tapal batas dinding timur dengan wilayah Santana Raja. Dari ketinggian sebuah menara, Bekal Gajah Mada mengamati pertempuran yang berkecamuk itu. "Akhir dari pertempuran telah bisa kita tebak," berkata Bekal Gajah Mada. "Selanjutnya, kita punya pekerjaan untuk meringkus Rakyat Kuti dan teman-temannya dan menghadapkannya ke meja Adiyaksa. Hukuman mati jelas-jelas akan menunggu mereka. Yang aku cemaskan kini justru pasukan Jalayuda. Gerak pasukan itu harus dia mati."
Bayangkara Gajah Geneng dan Bayangkara Pradabasu menyimak ucapan Bekel Gajah Mada. Namun, perhatian mereka tetap tertuju pada medan pertempuran. Di sana pasukan Jalarananggana makin kocar-kacir. Sementara itu, perkelahian yang terjadi antara Banyak Sora dan Punjut Luntar telah merubah menjadi perang tanding pribadi. Keduanya memamerkan kemampuan juga trengginasnya dalam olah kelahi. Punjut Luntar bahkan tertinggal jauh dari pasukannya yang makin terdesak. Keparat. Tumenggung Punjut Luntar yang kecewa itu mengumpat.